Saatnya kita bicara jujur tanpa tekanan dan membahas berbagai misteri. Tentu saja bukan soal hantu di kuburan, tapi hantu kebenaran yang masih bergentayangan di ruang kekuasaan. Kisahnya sederhana. DPR dan pemerintah di tahun 2019 tiba-tiba rajin bikin kejutan. Sayangnya bukan kejutan buat rakyat, tapi buat koruptor. Undang-undang KPK, lembaga yang harusnya jadi benteng terakhir melawan maling uang negara, malah dipreteli. KPK dipasung, dicabut giginya, lalu dipamerkan ke rakyat dengan senyum sinis. Dan jangan lupa, bukan cuma undang-undang KPK, ada juga RKUHP yang bisa menjebloskan siapa saja hanya karena kritik. Ada RUU Pertanahan yang bisa merampas tanah rakyat dengan harga murah demi investasi. Ada RUU Ketenagakerjaan yang lebih romantis dengan investor daripada dengan buruh. Semuanya disusun dengan terburu-buru, seperti pesta tengah malam ketika rakyat lagi tidur. DPR dan pemerintah diam-diam melayani tamu undangan. Siapa lagi kalau bukan oligarki? Tapi ternyata rakyat tidak tidur pulas. Mahasiswa bangkit, sejarah 1998 bergaung, generasi baru turun ke jalan. Tagarnya, #reformasi di korupsi. Bukan sekedar tulisan di medsos, tapi panji perang di dunia nyata. Dari tanggal 23 hingga 30 September 2019, 5 tahun yang lalu, gedung DPR menjadi saksi bisu terjadinya aksi massa itu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar sampai Kendari. Spanduk terbentang, DPR Dewan Pengkhianat Rakyat. Poster satir pun banyak bermunculan, karikatur pejabat dengan perut buncit menelan uang rakyat. Bahkan ada yang nulis di karton bekas, negara kok kaya drama, isinya plot twist semua. Humor jadi senjata, satir jadi peluru, karena kalau terlalu serius, kita bisa gila menghadapi absurditas negeri ini. Tapi negara membalas rakyat dengan gas air mata, dengan pentungan, dengan peluru, dan akhirnya 5 nyawa melayang. 2 pelajar SMA di Tangerang tewas setelah ikut aksi. Akbar Alamsyah, pemuda Jakarta, koma berhari-hari karena dipukuli, lalu meninggal di rumah sakit. Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, ditembak di dada. Yusuf Kardawi, mahasiswa di kampus yang sama, tertembak di kepala. Mereka bukan kriminal, mereka bukan musuh negara. Mereka generasi penerus bangsa yang percaya bahwa negeri ini masih bisa diperbaiki. Tapi apa balasannya? Kematian. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Polisi bilang, bukan kami. Pemerintah bilang, nanti kita investigasi. DPR bilang, mungkin hanya miskomunikasi. Miskomunikasi? Serius? Peluru menembus dada mahasiswa, anak muda tewas di jalan, itu disebut miskomunikasi? Itu bukan miskomunikasi, itu mismanajemen negara. Tapi ya, beginilah negeri plus 62. Korupsi dianggap budaya, protes dianggap makar berbahaya, dan mahasiswa dianggap musuh negara. Dan setelah itu semua, apa yang berubah? Apakah DPR membatalkan undang-undang KPK? Tidak. Apakah pemerintah meminta maaf atas korban jiwa? Tidak. Apakah koruptor ketakutan? Sama sekali tidak. Yang berubah hanya satu. Ada generasi baru yang sadar bahwa reformasi bisa dicuri, bahwa demokrasi bisa dikorupsi, bahwa rakyat bisa dikalahkan bukan dengan argumen, tapi dengan gas air mata dan dengan laras senjata. Dan kesadaran itu menular dari jalanan ke kampus, dari lini masa ke ruang tamu,
dari generasi lama ke generasi baru. Seolah-olah sejarah sedang berbisik. Reformasi itu belum selesai. Perjuangan itu masih panjang. Aksi massa 2019 membuktikan satu hal. Reformasi bukan sekedar bisa dikorupsi, tapi juga bisa dikubur hidup-hidup. Pertanyaannya, kita ini siapa? Apakah kita mau jadi pelayat atau hanya menangisi demokrasi? Atau kita jadi penggali kuburan bagi rezim busuk bersama kebohongan mereka? Ingat, demokrasi tidak mati karena peluru. Demokrasi mati karena rakyat memilih diam. Dan daripada diam, lebih baik mari ikut mikir.